kembali lagi di YouTube channel aku, Aula Rizkiana. Jadi guys, di video kali ini kita akan membahas tentang parlemen. Gimana Besti? Iya dong, pastinya. Nah, sebelumnya kamu boleh perkenalkan diri mungkin terlebih dahulu. Oke baik, perkenalkan nama saya Amrina Rosada. Nama aku Aula Rizkiana dengan NIM D1A021360. Oke, senang sekali ya rasanya kita bisa sharing session tentang betul. lembaga parlemen ya. Iya. Oke nih Ola, aku punya 2 pertanyaan nih buat kamu tentang parlemen ini ya. Yang pertama nih, menurut kamu bagaimana sih, menurut kamu manakah yang lebih identik dengan parlemen ya? Apakah MPR atau DPR? Mungkin bisa kamu jelaskan dulu ya. Nah baik, menurut saya MPR dan DPR serta DPD itu sama-sama merupakan bagian dari parlemen yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen. Nah, parlemen itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada lembaga legislatif di sebagian besar negara. Dalam sistem parlemen, badan legislatif berperan sebagai bentuk tertinggi dari pemerintahan di Indonesia. Nah, DPR sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting termasuk anggaran, perundang-undangan, dan pengawasan pemerintah. Nah, MPR sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas menetapkan undang-undang dasar dan mengubahnya jika diperlukan. Nah, jadi di sini menurut saya yang identik itu merupakan DPR ya. Oh iya, saya juga setuju ya, sepakat sama kamu. Menurut saya sih yang lebih identik dengan parlemen itu DPR ya. Walaupun kita ketahui MPR sama DPD itu juga merupakan bagian dari parlemen itu. Tapi karena DPR itu kan mengemban amanat rakyat ya, jadinya dia itu lebih identik dengan parlemen, lebih dekat langsung. Oke baik, berarti kita setuju ya parlemen. Berarti kita setuju ya DPR ya yang lebih identik. Ya, yang kedua nih, kan tadi kita udah ketahui bersama ya kalau DPR itu lebih identik dengan parlemen. Jadi menurutmu bagaimanakah pertanggungjawaban presiden itu kepada MPR? Lalu apa yang menjadi dasarnya? Mungkin kamu dulu yang bisa jelaskan ya gimana maksudnya kayak gitu. Nah sebelumnya sehubungan dengan pertanggungjawaban presiden ada beberapa kategori diantaranya, yaitu yang pertama bahwa dasar pertanggungjawaban presiden berupa pemberhentian presiden dari jabatan oleh MPR karena melakukan suatu pelanggaran hukum yang misalnya itu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan atau tindak pidana berat lainnya. Nah, penjabarannya itu terdapat pada pasal 7A diatur lebih lanjut, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ya, tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pasal 10 ayat 3 yang berisi yang pertama ada pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, yang ketiga tindak pidana berat lainnya itu yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih ya. Nah, yang terakhir itu ada perbuatan tercela. Nah, di sini perbuatan tercela yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden itu sendiri. Mbak lanjut terus. Nah di sini juga dapat dilihat dari pasal 7A dan 7B bahwa MPR itu memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden setelah diusulkan oleh DPR dan mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, kewenangan itu baru bisa dilakukan bila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang telah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya menurut saya ya, selain yang telah saya sebutkan tadi, di sini saya juga telah menulis di catatan saya. Menurut saya, ketentuan yang termuat dalam kedua pasal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pertanggungjawaban presiden atas segala kebijakannya. Karena hal tersebut dalam undang-undang memang tidak ada menyebutkan bahwa pertanggungjawaban presiden terhadap MPR. Ketentuan yang termuat pun dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang 1945 merupakan sebuah implementasi dan diadakannya pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu sendiri. Gimana? Mungkin sekian video kita kali ini, kurang lebihnya kita mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.